Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hadir dalam diskusi panel bertajuk Accountability Humanitarian Operation in Indonesia yang digelar oleh Yayasan Care Peduli pada 16 Mei 2023. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mewakili Kepala BNPB menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel yang dilaksanakan di Mandarin Oriental Hotel Jakarta. Yayasan Care Peduli adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada aksi kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat serta telah berkiprah sejak tahun 1967. Salah satu program YCP adalah tanggap darurat bencana dan dukungan pemulihan dari dampak bencana di tanah air. Pada tahun 2019, Yayasan Care International meluncurkan Humanitarian Accountability Learning Initiative atau HALI sebagai sarana pembelajaran antara konfederasi Care Internasional yang tersebar serta beroperasi di 100 negara. Pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk pertemuan regional yang juga dihadiri para anggota untuk saling berbagi, mengkaji, serta merumuskan langkah perbaikan kualitas, standar, dan akuntabilitas program kemanusiaan mereka. Pada tahun ini, Yayasan Care Peduli menjadi tuan rumah dari Lokakarya HALI untuk kawasan Asia Pasifik yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 hingga 19 Mei 2023. Lokakarya ini diikuti oleh sekitar 40 peserta berasal dari anggota Care di kawasan Asia Pasifik yang meliputi Australia, Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, India, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu, Vietnam, Timur Leste, Indonesia, serta narasumber lainnya seperti Care International, UN-OCHA, dan NGO. BNPB menerima kunjungan dari Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Nepal dalam agenda studi visit ke Indonesia pada Senin 16 Mei 2023. Ministry of Health and Population of Federal Democratic Republic of Nepal atau Kementerian Kesehatan Nepal melakukan kunjungan ke BNPB dalam agenda studi visit ke WHO Collaborating Center for Training and Research on Disaster Risk Reduction pada 15 hingga 18 Mei 2023. BNPB sebagai leading sektor kebencanaan menjadi salah satu lembaga yang disasar dalam studi visit ini. Dalam kunjungannya, para peserta menerima penjelasan materi terkait peran unit pengendalian operasi atau Pusdalot BNPB pada tahapan penanggulangan bencana. Selain itu, peserta juga berkesempatan berkunjung dan menerima penjelasan di diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Melalui studi visit ini diharapkan dapat menjadi sharing knowledge dalam pengurangan risiko bencana serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan bersama, khususnya dalam isu penanggulangan bencana. BNPB melaksanakan peringatan puncak acara Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB pada Selasa 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat melakukan latihan simulasi mandiri guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rangkaian kegiatan diawali dengan sarasehan Hari Kesiapsiagaan Bencana bertajuk Ketangguhan Komunitas Daerah Aliran Sungai untuk berbagi pengetahuan serta praktik baik dalam pengelolaan sungai sebagai sumber peradaban bangsa dan mencegah terjadinya risiko bencana. Berbagai komunitas sungai yang turut berpartisipasi dalam giat ini meliputi komunitas daerah aliran Sungai Ciliwung, Jeneberang, Tukat Bindu, Bengawan Solo, Ogan Palembang, Kapuas, dan perwakilan dunia usaha melalui Dompet Duafa. Adapun penanggap yang hadir pada diskusi ini, Guru Besar Universitas Pertahanan Maijen TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif MSI
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan, Ahli Sumber Daya Air dan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Agus Mariono, dan Gender Spesialis Siap Siaga Lutri Huryani. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa peringatan HKB melalui giat simulasi adalah upaya seumur hidup yang harus dilakukan oleh elemen masyarakat. Kemudian dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kembali pada kita semua bahwa edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kesiapsiagaan bukanlah pelajaran sekali dalam seumur hidup, tetapi pembelajaran dan upaya seumur hidup. Untuk itu kita harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan setiap tahun. Karena dengan berlatih kita akan lebih siap. Dengan lebih siap kita akan mampu mengurangi resiko bencana. Ingat, apapun jenisnya, bencana adalah kejadian berulang. Sekali dia pernah terjadi di masa lalu, maka kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi turut menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dikembangkan pada ranah edukasi formal seperti kurikulum praktis, sehingga dapat ditanamkan dengan baik kepada anak-anak usia dini. Dengan begitu, kesiapsiagaan dapat dilakukan terus-menerus, tidak hanya ketika momentum acara besar semata. Acara dilanjutkan dengan simulasi bencana banjir yang dilakukan secara serentak di 7 kabupaten pada 2 provinsi, yaitu Kabupaten Sragen dan Blora di Jawa Tengah, serta Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Ngawi, dan Tuban di Jawa Timur. Sebanyak 2.950 orang dari berbagai elemen masyarakat berpartisipasi pada kegiatan tersebut dan ditayangkan secara daring melalui ruang komunikasi digital. Simulasi dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah yang berada pada sepanjang kawasan Sungai Bengawan Solo. Lokasi simulasi merupakan tempat aktivitas utama masyarakat seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. Simulasi ini disaksikan secara langsung oleh Menko PMK, Kepala BNPB, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Lamongan, dan perwakilan Komisi 8 DPR RI di Pendopo, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon yang dilakukan secara serentak di 7 kabupaten sebagai bentuk langkah mitigasi vegetasi dalam pelestarian area daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Puncak acara HKB ditutup dengan pesta rakyat bertajuk Gelar Budaya sebagai bentuk sosialisasi kebencanaan berbasis kearifan lokal melalui kesenian ludruk Sandikala di Lapangan Sambo, Desa Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Pada pertengahan acara, BNPB turut memberikan bantuan sosial berupa dana santunan dan paket sembako kepada 50 anak yatim di wilayah Kecamatan Karangbinangun. Bantuan ini secara simbolis diberikan oleh Menko PMK, Kepala BNPB, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Lamongan, dan perwakilan Komisi 8 DPR RI. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp500 juta untuk penanganan darurat banjir dan longsor Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Bencana yang melanda distrik Walaik ini terjadi pada Jumat 12 Mei lalu. BNPB menyerahkan bantuan dana tersebut secara simbolis oleh Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi BNPB, Gatot Satriawijaya, kepada Sekretaris Daerah Jayawijaya, Tony Matius Mayor, pada 18 Mei 2023. Selain dana, BNPB turut mengirimkan bantuan barang yang diangkut melalui transportasi udara dari Jakarta senilai 1,65 miliar berupa 1.000 buah selimut dan matras, 10 unit genset, 200 paket hygiene kits, 3 buah tenda keluarga, serta 500 paket pakaian dan sembako.
Bantuan tersebut telah mendarat di Jayapura pada 18 Mei 2023. BNPB juga memberikan pendampingan kegiatan poskomando serta administrasi penggunaan DSP. Bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Jayawijaya ini mengakibatkan 3 warga meninggal dunia. Peristiwa yang berlangsung pada dini hari pukul 00.30 waktu setempat atau WIB terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut. Di samping korban meninggal, sebanyak 6 warga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di RS Umum Daerah Wamena. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan selanjutnya. Salam tangguh.